warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Gatot Karamah Palu. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang yang masing-masing telah bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD MPD. Kami akan membahas beberapa materi tentang Pancasila. Materi yang pertama adalah ideologi Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional secara konseptual mengandung beberapa nilai penting. Nilai-nilai tersebut adalah nilai demokrasi, hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Ada 3 dimensi yang dihasilkan oleh Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, dimensi realita. Dimensi di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dan hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme. Ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan pengembangan pemikiran. Landasan dan tujuan Pancasila. Nah, yang pertama, landasan. Pancasila merupakan landasan ideal bangsa Indonesia. Ini artinya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Nah, kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara termasuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideal dapat dipahami dalam satu pemahaman melalui 4 pokok pikiran dengan skema berikut, seperti dikutip dari buku ajar pendidikan Pancasila yang ditulis Yulia Jahir. Nah, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang kedua, sila persatuan Indonesia. Artinya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya negara berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya negara hendaknya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, adapun tujuan dari Pancasila ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual.
Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mempunyai 4 landasan, yaitu 1. Landasan historis. Berdasarkan landasan sejarah, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. 2. Budaya landasan. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus generasi penerus secara kultural. Unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat, istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan budaya pada negara Indonesia secara umum. 3. Landasan yuridis. Pancasila secara yuridis konstitusional telah menjadi dasar negara sejak ayat rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Landasan filosofis. Pembahasan dalam Pancasila berwujud dan bersifat filosofis secara praktis. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika, dan sebagainya, sehingga memberikan watak atau kepribadian dan identitas agama. Tujuan pendidikan Pancasila perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi, fungsi serta tujuannya. Secara umum, konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip berorganisasian fundamental. Pengertian konstitusi ini menjelaskan terkait apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi, atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Yang pertama sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara, yang kedua sebagai alat untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan sebuah negara agar tidak sewenang-wenang, yang ketiga sebagai alat pelindung hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat dalam suatu negara, yang keempat sebagai piagam lahirnya suatu negara, yang kelima sebagai simbol persatuan rakyat, yang keenam sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat agar tidak timbul perpecahan, yang ketujuh sebagai rujukan mengenai identitas dan lembaga negara. Selain itu juga, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah agar tidak merugikan masyarakat. Kemudian konstitusi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat lainnya. Selain dua tujuan sebelumnya, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan pedoman dan batasan bagi penguasa yang melaksanakan kekuasaannya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan sebuah sistem yang memiliki satu kesatuan bagian-bagian yang saling mempunyai keterkaitan, keterikatan, dan saling bekerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh atau yang dinamakan sebagai suatu kesatuan organis. Pancasila sebagai filsafat juga bisa disebutkan sebagai suatu dasar mutlak dalam berpikir atau berkarya sesuai dengan pedoman yang saling mengaitkan antar sila pada Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat tentunya mengandung sebuah pandangan dan konsep-konsep kebenaran
serta cara berpikir yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai fungsi dasar bagi suatu negara yang tidak hanya ditujukan untuk bangsa Indonesia, namun juga untuk seluruh manusia. Karena di dalam pengertian Pancasila sebagai filsafat, terdiri dari 5 sila Pancasila yang merupakan sebuah sistem dasar filsafat. Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa. Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa bermula dari kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, pihak penjajah Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk lembaga untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan pembentukan NKRI. Lembaga ini dinamakan Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 bertepat di Gedung Chuo Sang-in, sekarang menjadi Gedung Pancasila, yang membahas agenda mengenai tema dasar negara. Kemudian, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Para peserta sidang menerima pidato dan pengajuan asas Pancasila yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno secara aklamasi. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebutkan 5 sila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat keadilan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai tindak lanjut, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila dan menyusun undang-undang dasar yang berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.